Jungle. Yeah, event 239, show you clear. Korupsi di saat pandemi. Dana untuk bantuan sosial pandemi, tapi masih saja dikorupsi. Kira-kira apa yang ada di pikiran para koruptor sampai melakukan hal seperti itu? Wahai para pejabat Kementerian Sosial, paket yang bernilai 300.000 untuk meringankan beban rakyatmu ini, tega-teganya kau potong untuk keperluan dirimu sendiri. Di saat pandemi kami semua berjungkir balik untuk bertahan hidup di tengah badai. Kau dengan enaknya malah menggerogoti dana tersebut. Pada kasus kali ini, saya akan membahas dengan metode IRAP. Yang pertama, saya akan membahas tentang isu. Isu adalah fakta-fakta dan keadaan-keadaan apa saja yang telah membawa para pihak ke pengadilan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang kronologis dari kasus ini. Perkara itu diawali dengan adanya pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial pada tahun 2020 ini. Pengadaan tersebut bernilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dalam 2 periode. Juliari menunjuk Matius Joko Santoso dan Adi Wayono sebagai penjabat pembuat komitmen atau PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung kepada para rekanan. Dari upaya tersebut diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matius. Ketua KPK, Firly Bahuri, menuturkan untuk fee tiap paket bansos tersebut disepakati oleh Matius dan Adi sebesar 10.000 per paketnya dengan total dari nilai 300.000 per paket bansos. Kemudian dari kontrak pekerjaan tersebut dibuat oleh Matius dan Adi pada bulan Mei hingga November 2020 dengan beberapa supplier sebagai rekanan, yang diantaranya adalah Ardian IM dan Harisida Buke sebagai yang swasta dan PT Rajawali Parama Indonesia atau RPI yang diduga milik Matius. Penunjukan PT RPI tersebut diketahui oleh Juliari dan disetujui oleh Adi Wayono. Pada pelaksanaan paket bansos sembako ini pada periode pertama diduga diterima uang sebesar 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matius kepada Juliari melalui Adi dengan nilai sekitar 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shirley selaku orang kepercayaan dari Juliari, sekaligus sekretaris di Kemensos untuk digunakan membayar sebagai keperluan pribadi dari Juliari. Sedangkan dalam periode yang kedua, pelaksanaan paket bansos sembako tersebut terkumpul uang dari fee bulan Oktober hingga Desember 2020 sejumlah sekitar 8,8 miliar yang diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari. Nah, setelah itu yang kedua yaitu rules. Rules adalah aturan hukum. Aturan hukum apa yang berlaku terhadap isu hukum tersebut. Nah, Juliari disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jangto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya saya akan bahas adalah tentang analisis. Jadi analisis adalah apakah aturan-aturan hukum yang tersebut dapat diterapkan terhadap fakta-fakta khusus dan isu hukum yang saya tadi sudah bahas. Jadi pasal yang akan saya uraikan di sini adalah pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, unsur setiap orang. Setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah orang perseorangan ataupun korporasi. Nah, pengertian ini dimaksudkan siapa saja, yaitu semua orang, setiap orang, karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri, dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Yang dalam perkara ini adalah Menteri Sosial yaitu Juliari Batubara. Yang kedua yaitu unsur yang dengan melawan hukum. Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti material. Nah,
yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Nah, menurut pendapat Andi Hamzah bahwa terbuktinya melawan hukum dalam arti material yaitu rumus melanggar rasa keadilan masyarakat. Hakim dapat menggali hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan undang-undang pokok kekuasaan kehakiman dengan menanyai apakah perbuatan terdakwa itu termasuk tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Nah, perbuatan Juliari tentunya melanggar norma-norma dalam masyarakat karena dia menerima dana setidaknya 8,2 miliar dan 8,8 miliar yang seharusnya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan yang terkena dampak pandemi ini. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu unsur yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Jadi menurut Andi Hamzah, unsur memperkaya di sini maksudnya apa sih? Jadi memperkaya itu menjadikan orang yang belum kaya menjadi lebih kaya dan orang yang belum kaya menjadi kaya, orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Kemudian muncul penjelasan pasal 1 ayat 1 sub A dari Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tentang memperkaya ini. Bunyinya itu seperti ini. Perkara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat 2 yang memberi kewajiban tentang terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya. Sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaannya dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Nah, perbuatan memperkaya ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalkan dengan membeli, menjual, mengambil, menandatangani kontrak, dan lain-lain, sehingga pelaku bertambah kekayaannya. Nah, perbuatan sini dapat perbuatan pelaku yaitu si Juliari menerima dana sebesar 8,8 dan 8,2 miliar dan digunakan untuk keperluannya sendiri. Dapat dilihat dia memperkaya dirinya sendiri. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini adalah unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi keuangan negara di sini apa sih? Keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajibannya. Dan kalau sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan untuk memberikan manfaat, kemakmuran maupun kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Kaitan antara kasus ini dengan materi PLKH 7 adalah mengenai bukti. Jadi barang bukti adalah menurut Ansori Hasibuan, barang bukti adalah barang yang dipakai oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil dari suatu delik yang disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti dalam pengadilan. Dalam kasus ini barang buktinya berupa uang tunai dalam koper melalui operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Jumat 5 Desember 2020 waktu dini hari. Operasi tangkap tangan itu apa sih? Operasi tangkap tangan atau hand arrest operation yang dilakukan oleh KPK adalah upaya pemberantasan korupsi melalui sebuah operasi rahasia untuk menangkap basah suatu pelaku korupsi. Nah, terakhir yaitu conclusion. Conclusion itu bagaimana pengaruh dan sikap atau putusan terhadap penegakan hukum. Karena belum ada putusannya, maka saya akan menjelaskan sikap terhadap penegakan hukumnya. Nah, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini menjerat Juliari dengan pasal suap yang tercantum dalam pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, Juliari juga dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan didenda minimal 200 juta dan maksimal adalah 1 miliar. Nah, Ketua KPK kita Firly Bahuri sempat menyampaikan seperti ini bahwa tuntutan hukuman mati bagi pelaku korupsi anggaran penanganan pandemi COVID-19 ini. Nah, dalam pasal 2 ayat 2 itu di Undang-Undang Tipikor itu berbunyi dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 1 tadi dilakukan dalam keadaan tertentu. Pidana mati dapat dijatuhkan. Nah, hal-hal ini tergantung apakah pandemi itu bisa dijadikan suatu keadaan tertentu tersebut. Nah, selain itu kita juga jangan terbuai saja hanya karena mesti dituntut hukuman mati. Kita harus lihat konstruksi hukumnya, masuk apa tidak misalkan digunakan pasal 2 Undang-Undang Tipikor itu. Jadi mesti dicek-cek lagi apakah benar-benar pandemi itu dapat dijadikan sebagai keadaan tertentu dalam hal tersebut. Terima kasih.